Meski hasilnya tidak mengubah banyak perekonomian keluargaku, setidaknya ada secercah harapan untuk memberi anakku kehidupan yang layak. Tantangan yang harus kuhadapi bersama suamiku ternyata begitu berat. Di tahun pertama kehidupan rumah tangga kami hidup serba pas-pasan, hanya dengan mengandalkan gaji suamiku. Setahun usia perkawinanku, lahirlah Endang, buah hatiku yang pertama. Meski bahagia, tak kupungkiri tugas yang kujalani semakin berat. Aku harus mengurus suamiku, juga merawat anakku sendirian. Ya suka dukanya ya karena kan suami nggak lihat ya, kita punya anak sama sekali belum ngelihat anaknya itu kayak apa gitu. Kadang-kadang suka nanya anak saya itu kayak siapa gitu ya. Saya tuh ya nggak bisa ngebohong ya apa adanya. Saya bilang ya memang nggak ngelihat ya nggak apa-apa. Saya bilang nanti juga anak kamu ngelihat. Saya bilang gitu. Kalau kita ada duit kita makan beli. Saya bilang kalau nggak ada nggak usah. Ya sedihnya di situ aja. Namanya suami udah nggak ngelihat ya Mbak, bagaimana? Kita mau kerja apa? Kita nggak punya keterampilan apa-apa sebagai istri gitu. Mau ngurusin anak aja sudah capek. Saat Endang berusia 1 tahun, suamiku mulai belajar memijat. Dari memijat inilah suamiku mendapat penghasilan tambahan. Meski hasilnya tidak mengubah banyak perekonomian keluargaku, setidaknya ada secercah harapan untuk memberi anakku kehidupan yang layak. Kini aku harus berperan ganda, sebagai ibu juga ayah bagi anak-anakku. Suamiku tentu saja tak dapat berbuat banyak untuk membantuku merawat anak-anak kami. Dari kecil kita sampai besar, sampai dia berhasil sekolah, saya yang ngatasin. Jadi suami ya hanya ngawasin aja dari hatinya, itu aja. Kemarin tuh saya jatuh sakit itu, sampai di rumah sakit itu pingsan, saya nggak sadar tentunya di rumah sakit. Pingsan itu udah kecapean pikiran Mbak. Sejak menjadi buta, suamiku juga tidak tahan terhadap tekanan. Ia tidak boleh bersedih atau terlalu banyak pikiran. Belum lagi jika ada orang yang mengatakan hal-hal yang buruk mengenai suamiku. Itu bekas peluru di kakinya itu pecah Mbak, itu saya itu kebingungan itu kemana saya minta tolong itu nggak ada tetangga gitu ya, tapi saya atasin sendiri, saya bawa ke rumah sakit waktu di Bintaro itu. Di sana itu saya bilang, nih dok suami saya bilang dioperasi itu Mbak, pecah jadi kayak kembang ros jadinya. Makanya saya itu kalau ada apa-apa tuh saya nggak pernah ngasih tahu suami gitu. Kalau misalnya ada keluhan dari luar begini-gini nggak pernah saya ngasih, jadi senang-senang aja gitu. Jangan diberi duka, jangan diberi misalnya yang berat-berat tuh jangan katanya. Kenapa dok? Soalnya ini mentalnya nggak kuat, fisiknya emang bagus tapi mentalnya nggak kuat, soalnya udah pada cacat semua. Soalnya ini kan pengaruh dari otak ya Mbak, kalau mata itu kan kalau misalnya dia punya pikiran nggak teratasin loh, langsung kumat Mbak, itu matanya merah. Pernah itu saya sekali, tanya digosipin, oh kamu jangan mau mijit ke rumah itu, katanya gitu, itu punya apa namanya pegangan. Saya bilang kalau saya punya pegangan buat apa saya bilang buka pijat, ya saya sihir aja pohon saya jadiin duit, buat apa saya bilang susah-susah gitu. Saya tapi alhamdulillah saya nggak pernah ngasih tahu ke bapaknya, saya nggak ada, saya tuh nggak ada rasa menyesal sih. Saya tuh takut sama Allah gitu ya. Saya tuh dari kecil itu sudah menderita, sudah ngerasain, jadi punya suami itu biar sakit sendiri saya atasin, jadi nggak ada rasa menyesal gitu. Saya hanya gembira aja, saya tuh sudah melahirkan anak besar, sudah lulus semua lah istilah kata ya, sekolah saya atasin dari kecil susah gitu. Saya senang sama-sama anak-anak gitu. Bangga sekali ya, satu ya bangga karena suami kan udah nggak bisa ngelihat gadis cantik ya, jadi nggak bisa ngelihat gadis cantik, jadinya mental kita nggak makan hati ya. Sekarang kan bapak-bapak sekarang kan nggak boleh ngeliat cantik, sudah meleset ya. Makanya alhamdulillah saya senangnya di situlah, biar cacat anteng di rumah gitu. Aku bersyukur anak-anakku tidak ada yang begitu menyusahkanku. Mereka juga tak malu punya ayah seorang pemijat tunanetra.
Malah anak kita nanti bersyukur, saya bilang. Bapaknya seorang pahlawan, berjuang, saya bilang demi negara, saya bilang. Saya senangnya satu, bapak saya udah bisa berjuang buat negara. Dua, ya saya bahagialah keluarga di sini. Hanya satu yang kukhawatirkan saat ini, yaitu jika aku lebih dulu dipanggil oleh Yang Kuasa. Kalau saya nggak ada bagaimana, kamu nggak ada yang mengurus, saya bilang. Ya saya bilang sih kalau memang ya Allah ya, kalau saya dikasih dipanggil duluan sih nggak masalah. Saya bilang ya anak-anak sudah cukup besar, sudah ngerti semua. Cuman satu bisa nggak kamu ditinggal. Dia bilang kalau kamu nggak ada, saya juga ikut, dia bilang. Kini sudah lebih dari 20 tahun aku mendampingi suamiku. Memang banyak kesusahan yang kualami, tapi aku menjalaninya dengan penuh keikhlasan.